Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan umur panjang, sehingga kita semua dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu halangan apapun. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan subbab yang berjudul Menjadi Muslim Sejati dengan Berbusana Sesuai Etika dan Adab Islam. Sebelum kita lanjutkan, saya akan membacakan kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Kompetensi dasar yang pertama ialah menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan tujuan pembelajaran di sini yang pertama ialah 1. Melalui penjelasan online, siswa dapat menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam dengan benar. Yang kedua, melalui penjelasan online, siswa dapat menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam dengan baik dan benar. Baik, sebelum kita masuk kepada pembahasan, saya akan menyampaikan mengenai sub poin-poin dari materi yang akan kita pelajari nantinya. Sub poin yang pertama ialah adab berpakaian menurut Islam. Yang kedua, ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah berbusana muslim dan muslimah. Yang ketiga, pakaian bagi laki-laki dan wanita menurut Islam. Yang keempat, nilai religius, estetika, dan medis dalam berpakaian. Untuk materi pertama ialah adab berpakaian menurut Islam. Islam menganggap pakaian yang dikenakan ialah sebagai simbol identitas, jati diri, kehormatan, dan kesederhanaan bagi seseorang yang dapat melindungi dari berbagai bahaya yang mungkin akan mengancam dirinya. Prinsip berpakaian dalam Islam yang dikenakan oleh seseorang ialah sebagai ungkapan ketaatan dan ketundukan kepada Allah. Karena itu, berpakaian bagi orang muslim maupun muslimah harus memiliki nilai ibadah. Dalam berpakaian, seseorang harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Islam menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman untuk mengatur segala aspek kehidupan manusia, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan segala sesuatu termasuk aktivitas manusia harus bernilai ibadah dan memberi manfaat, termasuk dalam mengenakan pakaian. Berbusana sesuai dengan petunjuk dan tuntunan agama Islam dapat dijadikan sebagai sarana dalam meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebaik-baik perlindungan badan ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, apa sih sebenarnya pengertian maupun arti dari busana Islam dan busana muslimah itu sendiri? Seperti penjelasan materi yang telah saya cantumkan, bahwa busana Islam diartikan sebagai suatu ungkapan terhadap pakaian yang berfungsi menutupi tubuh manusia yang dapat terlindung dari hawa panas dan dingin, serta berfungsi menutupi seluruh aurat bagi pria maupun wanita yang tidak transparan, tidak ketat, dan tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Sedangkan busana muslimah di sini dapat diartikan sebagai busana yang sesuai dengan ajaran Islam, dan pengguna pakaian tersebut mencerminkan seorang wanita muslimah yang taat atas ajaran agamanya dalam tata cara berbusana. Sebagaimana ditegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adama qad anzalna 'alaikum libasya yuwari sawatikum warisau walibasu at-taqwa dzalika khair.
Dzalika min ayatillahi la'allahum yadzakkarun. Artinya, wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Quran Surat Al-A'raf ayat 26. Ayat tersebut memberikan acuan mengenai cara berpakaian sebagaimana dituntut oleh sifat takwa, yaitu menutup aurat dan berpakaian rapi sehingga tampak simpati dan berwibawa serta anggun dipandangnya, bukan menggiurkan dibuatnya. Secara bahasa, aurat berarti malu, aib dan buruk. Kata aurat berasal dari kata awira yang artinya hilang perasaan. Pada umumnya, kata ini memberi arti yang tidak baik untuk dipandang, memalukan dan mengecewakan. Sedangkan menurut istilah dalam hukum Islam, aurat ialah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwa an-nadhafatu minal iman, yang artinya kebersihan merupakan sebagian daripada iman. Oleh karena itu, orang yang beriman akan selalu menjaga kerapian dan kebersihan kapan dan dimanapun dia berada. Islam mengajarkan tata cara atau adab berpakaian yang sesuai dengan ajaran agama, baik secara moral, indah dipandang, dan nyaman digunakan. Kemudian, bagaimana sih tata cara atau adab-adab berpakaian yang sesuai dengan ajaran Islam? Materi tersebut dapat kita lihat pada materi yang telah saya cantumkan, bahwa tata cara atau adab berpakaian sesuai dengan ajaran agama Islam ialah: 1. Sebelum memakai pakaian, hendaklah berdoa terlebih dahulu. Doanya ialah: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asani hadas tauba wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberi pakaian dan rezeki kepadaku tanpa jerih payahku dan kekuatanku. Tata cara atau adab berpakaian sesuai dengan syariat Islam yang kedua adalah mendahulukan anggota badan yang sebelah kanan. Yang ketiga, tidak memakai pakaian terlalu panjang hingga menyapu tanah. Yang keempat, tidak menyerupai pakaian lawan jenis. 5. Tidak menyerupai pakaian pendeta Yahudi atau Nasrani dan atau tidak melambangkan pakaian kebesaran agama lain. 6. Tidak terlalu ketat, transparan, dan tidak berpakaian secara berlebihan. 7. Harus memperhatikan syarat-syarat pakaian yang islami, yaitu yang dapat menutupi aurat, terutama bagi wanita. 8. Mengucapkan hamdalah setelah memakai pakaian. 9. Tidak memakai pakaian yang dapat menyebabkan penyakit kulit. 10. Senantiasa menjaga kebersihan tubuh dan pakaian. 11. Menghias pakaian dengan pakaian takwa yang tenang dan syaratnya adalah taubat, sabar, syukur, qanaah, ridha, dan sabar. Dan yang terakhir ialah tidak mengenakan pakaian yang menyerupai pakaian kaum jahiliyah. Untuk materi selanjutnya yaitu ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah berbusana muslim dan muslimah. Yang pertama ialah Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'i mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ana yu'rafna fala yu'lain. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu
anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin. Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat ini Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyampaikan kepada para istrinya dan juga sekalian wanita mukminah termasuk anak-anak perempuan beliau untuk memanjangkan jilbab mereka dengan maksud agar dikenali dan membedakan dengan perempuan non-mukminah. Hikmah lain ialah agar mereka tidak diganggu, karena dengan mengenakan jilbab orang lain mengetahui bahwa dia adalah seorang mukminah yang baik. Yang berikutnya ialah Quran Surah An-Nur ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfatna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wa la yadribna bihumurihinna ala juyubihinna wala yubdina zinatahunna illa libu'latihinna au abaihinna au abaibulatihinna au abnaihinna au abnaibulatihin au ihwanihinna au bani ihwanihinna au bani akhawatihinna au nisaihinna uma malakat aimanuhunna awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijali awit tifli alladzina lam yadharu ala awrati tinnisa wala yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min zinatihin wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Yang artinya ialah katakanlah kepada kaum yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupi kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada seluruh hambanya yang mukminah agar menjaga kehormatan diri mereka dengan cara menjaga pandangan, menjaga kemaluan, dan menjaga aurat. Dengan menjaga ketiga hal tersebut, dipastikan kehormatan mukminah akan terjaga. Kemudian hadis tentang perintah berbusana muslim dan muslimah, diantaranya ialah hadis dari Ummu Atiyah. An ummiyat
an Ummi Atiyah qala amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nuhrijahunna fi fitri wal adha awatika wal khuyyada wa dawatil huduri fa ammala khuyyadu wa ya'tazil nas-shalah wa yashhadna khaira wa da'wata ala muslimina. Qultu ya Rasulullah ihdana la yakunu laha jilbab qala litulbisha uhtuha min jilbabiha. Rawahul Muslim. Yang artinya dari Ummu Atiyah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk keluar pada hari fitri dan adha, baik gadis yang menginjak akil balik, wanita-wanita yang sedang haid maupun wanita-wanita pinggitan. Wanita yang sedang haid tetap meninggalkan sholat, namun mereka dapat menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslim. Aku bertanya, wahai Rasulullah, salah seorang di antara kami ada yang tidak memiliki jilbab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, hendaklah saudarinya meminjamkan jilbabnya kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Kedua hadis tersebut ialah sebagai perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada para wanita untuk menghadiri prosesi sholat Idul Fitri dan Idul Adha, walaupun ia sedang haid, sedang dipingit atau tidak memiliki jilbab. Bagi yang sedang haid, maka cukup mendengarkan khutbah tanpa perlu melakukan sholat berjamaah seperti yang lain. Sedangkan wanita yang tidak mempunyai jilbab pun dapat meminjamnya dari wanita lain. Untuk materi yang selanjutnya ialah subbab materi pakaian bagi laki-laki dan wanita menurut Islam. Yang pertama ialah pakaian bagi laki-laki. Aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut, berdasarkan riwayat Aisyah dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya dari kakeknya. Beliau menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada di antara kalian yang menikahkan pembantu, baik seorang budak ataupun pegawainya, hendaklah ia tidak melihat bagian tubuh antara pusat dan di atas lututnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, aurat laki-laki ialah antara pusara sampai 2 lutut. Adapun kriteria pakaian bagi laki-laki diantaranya yaitu 1. Larangan memakai emas dan sutra. Yang kedua, larangan menyerupai wanita. Seseorang laki-laki dilarang bertingkah laku termasuk berpakaian menyerupai wanita, dan sebaiknya seorang wanita bertingkah laku dan sebaliknya seseorang wanita bertingkah laku termasuk berpakaian seperti laki-laki. Yang ketiga ialah larangan menyerupai orang kafir. Menyerupai orang kafir atau tasyabuh bil kuffar dilarang bagi muslim maupun muslimah. Tasyabuh dapat dilakukan melalui pakaian, sikap, gaya hidup maupun pandangan hidup. Bagi seorang laki-laki, pakaian yang harus dikenakan sama, apakah dia ada di dalam rumah, di luar rumah, di hadapan mahram atau bukan, kecuali di hadapan istri. Yang berikutnya ialah kriteria pakaian bagi wanita. Yang pertama, menutupi seluruh tubuh selain yang dikecualikan. Pendapat dari ulama yang paling kuat tentang bagian tubuh yang dikecualikan dan boleh terlihat ialah muka dan telapak tangan. Yang kedua ialah memakai kerudung sampai menutupi dada. Ketentuan ini merujuk pada Al-Quran surah An-Nur ayat 31, di mana kriteria kerudung yang sesuai dengan ayat-ayat tersebut ialah menutup rambut leher sampai ke dada, bukan hanya menutup rambut sampai ke leher saja. Yang ketiga, tidak tipis sehingga tidak terlihat kulit dan lekuk tubuhnya.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah SAW pernah memberi Usamah bin Zaid Qobdiyah, pakaian dari katun tipis yang kasar, tetapi Usamah tidak memakainya dan ia memberikan pada istrinya. Nabi SAW pun bersabda yang artinya, suruhlah ia memakai rangkapan atau puring di dalamnya agar tidak terlihat lekuk-lekuk tulangnya. Yang keempat ialah tidak ketat sehingga tidak tergambar jelas bentuk tubuhnya. Busana ketat walau tidak tipis akan memperlihatkan tubuh wanita meskipun berpakaian dan menutup rambut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan bahwa wanita yang mengenakan busana seperti ini kelak tidak akan masuk surga, bahkan mencium bau surga pun tidak akan bisa. Yang kelima, tidak dimaksudkan untuk pamer atas menarik perhatian laki-laki. Wangi parfum yang berlebihan dan gaya berjalan yang dibuat-buat dapat menarik perhatian laki-laki. Prinsip kesederhanaan tercakup di sini, maksudnya ialah harus dihindari mengenai gaya busana dan hiasan yang berlebihan sampai tidak menarik perhatian yang tidak semestinya. Yang keenam, tidak menyerupai pakaian laki-laki dan pakaian wanita-wanita kafir. Dan yang terakhir ialah tidak berwarna dan bermotif mencolok. Kemudian materi kita yang terakhir ialah nilai religius, estetika, dan medis dalam berpakaian. Nilai yang pertama ialah nilai religius. Seperti yang telah saya jelaskan di dalam materi, bahwa pakaian yang hendak dipakai harus sesuai dengan ketentuan Islam, baik fungsi maupun tujuannya. Pakaian hendaknya berfungsi untuk menutup aurat dengan tujuan untuk menjaga harga diri manusia serta bernilai ibadah. Bagi perempuan, seluruh bagian tubuhnya merupakan aurat, kecuali wajah dan telapak tangan. Sedangkan bagi laki-laki, aurat yang harus ditutup ialah mulai dari bagian pusar sampai dengan lutut. Jika mengenakan pakaian tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, maka tindakan tersebut termasuk tindakan yang dapat melanggar apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nilai yang kedua ialah nilai estetika. Maksud dari nilai estetika di sini ialah pakaian yang dipakai hendaknya memiliki nilai estetika, yaitu nilai seni yang memberikan kepatutan, keindahan, dan kebaikan bagi pemakainya. Namun perlu diingat bahwa model busana yang dikembangkan harus tetap disesuaikan dengan nilai religius bagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian nilai yang terakhir, nilai yang ketiga ialah nilai medis. Maksud dari nilai medis di sini ialah pakaian yang dipakai hendaknya juga memiliki nilai medis, yaitu untuk melindungi kesehatan manusia dari berbagai penyakit atau gangguan. Dengan mengenakan pakaian, tubuh manusia akan lebih terlindungi dan terjaga dari terik matahari dan dinginnya suhu udara. Perlu diketahui bahwa ketiga nilai tersebut merupakan sebuah satu kesatuan, sehingga dalam penerapannya tidak dapat dipisahkan. Dalam kondisi apapun, hal terpenting nilai-nilai yang tidak boleh dilepaskan ialah nilai religius. Artinya, pakaian yang dipakai guna menutup aurat, menjaga kehormatan, serta ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada akhir sesi di sini saya akan sedikit menjelaskan kembali atas materi yang telah kita pelajari sebelumnya sebagai pemahaman ulang mengenai materi tersebut. Menutup aurat adalah sebuah kewajiban agama yang ditegaskan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kewajiban menutup aurat disyariatkan untuk kepentingan manusia itu sendiri sebagai wujud kasih sayang dan perhatian Allah Subhanahu Wa Taala
terhadap kemaslahatan hambanya di muka bumi. Adapun kewajiban bagi kaum mukminah yaitu untuk mengenakan jilbab untuk menutup auratnya, kecuali terhadap beberapa golongan. Dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 39 ditegaskan bahwa perintah menggunakan jilbab dan memanjangkannya hingga ke dada dengan tujuan untuk memberikan rasa nyaman dan aman kepada setiap mukminah. Sementara yang tidak memiliki jilbab, dia bisa meminjamnya dari saudara seiman. Dengan hadis dari Ummu Atiyah berisikan anjuran kepada setiap muslimah untuk menghadiri salat Idul Fitri dan Idul Adha meskipun sedang haid atau dipingit. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah An-Nur ayat 31, ialah dengan maksud ialah untuk menjaga pandangan, memelihara kemaluan dan tidak menampakkan aurat kecuali kepada suami, ayah suami, anak laki-laki suami, saudara laki-laki, anak laki, saudara laki-laki, anak laki saudara perempuan, perempuan mukminah, hamba sahaya, pembantu tua yang tidak lagi memiliki hasrat terhadap wanita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap mukmin dan mukminah pada ayat yang telah saya sebutkan di atas ialah untuk bertaubat dan memperoleh keberuntungan. Demikianlah sekilas penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan penjelasan materi yang singkat ini dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan kita bersama. Tetap semangat dalam belajar, karena cita-cita tidak akan cukup bila hanya di dalam angan, melainkan harus diwujudkan dan diperjuangkan. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.